Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa sholawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita semua, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, kepada para tabi'atnya, dan kepada kita selaku umatnya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian yang ibu banggakan, pada kesempatan kali ini ibu akan menyampaikan sebuah cerita dari salah satu nabi, yakni Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa adalah nabi yang sangat luar biasa. Bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, kelahiran Nabi Isa adalah sesuatu yang mustahil terjadi. Namun bagi kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelahiran Nabi Isa alaihissalam merupakan sebuah hal yang sangat luar biasa, di mana Allah menunjukkan keesaannya, menunjukkan Allah itu maha kuasa dan maha segalanya. Nabi Isa lahir dari sosok perempuan yang bernama Maryam. Maryam ini adalah wanita yang sangat soleh. Dia tidak pernah bertemu dengan lelaki manapun kecuali Nabi Zakaria yang merupakan nabi yang merawatnya sejak dia masih kecil. Suatu hari Maryam bertemu dengan seseorang. Seseorang tersebut ternyata adalah malaikat Jibril yang menyerupai manusia. Malaikat Jibril mengabarkan berita yang sangat menggembirakan kepada Maryam, bahwasanya Maryam terpilih sebagai wanita yang Allah muliakan, wanita yang begitu mulia, yang Allah sucikan, di mana Maryam akan mengandung dan melahirkan seseorang nabi yang bernama Nabi Isa. Setelah pertemuan itu, Maryam mengandung Nabi Isa alaihissalam. Hari demi hari dijalani, lama-kelamaan perutnya semakin membesar, kehamilannya semakin terlihat, sehingga ia pergi meninggalkan kediamannya untuk menghindari fitnah. Akhirnya dia pun sampai di suatu tempat yang bernama Baitul Lahmi di Palestina. Maryam menyandarkan tubuhnya di sebuah pohon kurma dan lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama Nabi Isa. Setelah Nabi Isa lahir, Maryam diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika ada orang-orang yang bertanya tentang kelahiran Nabi Isa, maka Maryam tidak boleh menjawab pertanyaan tersebut, karena Allah telah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa, karena Nabi Isa bisa berbicara sejak dalam buayan, sejak dia lahir. Setelah itu Maryam pergi kembali ke tempat tinggalnya. Orang-orang di sekitarnya sangat keheranan melihat dengan sorot mata yang sangat tidak baik. Wahai Maryam, kau lahir dari keluarga yang tuamu orang soleh, tapi kenapa kelakuanmu seperti ini? Kamu melahirkan anak tanpa seorang suami. Bagaimana mungkin kamu bisa mempunyai anak tanpa adanya suami? Maryam hanya berkata, jika engkau ingin mengetahui bagaimana anak ini bisa lahir, maka tanyakanlah saja pada anak ini. Kemudian orang tersebut menyerahnya, hai Maryam, bagaimana mungkin aku bertanya pada bayi yang baru lahir, bahkan bayi tersebut masih merah.
berkat mukjizat yang Allah berikan, Nabi Isa berbicara dan menjawab pertanyaan dari orang-orang di sekitar. Perkenalkan, aku adalah hamba Allah. Aku adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah dan memiliki Alkitab. Aku akan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan sholat, menjalankan zakat, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada ibu. Ketika Nabi Isa berbicara tersebut, orang-orang terheran-heran bagaimana bisa seorang bayi yang baru lahir berbicara. Dan mereka pun percaya akan keajaiban dan mukjizat yang Allah berikan. Sehingga ketika Maryam yang tadinya dicap yang tadinya dianggap wanita yang buruk, kemudian kembali suci, Nabi Isa diberikan mukjizat oleh Allah. Selain tadi bisa bicara sejak buaya, sejak bayi, Nabi Isa juga memiliki mukjizat lain. Dia bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal, yaitu menghidupkan Sam, putra dari Nabi Nuh alaihissalam. Namun bagi orang-orang yang tidak beriman, masih saja orang yang tidak percaya akan kekuasaan Allah dan mukjizat tersebut. Kemudian Allah juga memberikan mukjizat lain kepada Nabi Isa, yakni ada seseorang yang memberikan keinginan. Apakah kamu bisa menghidupkan tanah? Kemudian Nabi Isa melakukan apa? Membuat sebuah burung dari tanah liat, kemudian meniupnya, dan terbanglah burung itu ke angkasa. Namun orang yang menyuruh tadi tidak percaya terhadap apa yang telah dilakukan oleh Nabi Isa dan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Kaum Bani Israel masih tidak percaya dengan hal-hal itu dan menyebutkan bahwa Nabi Isa adalah nabi, bukan nabi, tapi melainkan seorang penyihir, seorang penipu. Mukjizat lain yang Allah berikan lewat Isa, yakni bisa menyembuhkan penyakit buta. Penyakit butanya dari lahir dan juga penyakit kusta. Namun kaum Bani Israel tetap saja ada yang tidak percaya dengan mukjizat yang telah Allah tunjukkan, yang telah Allah berikan. Sehingga mereka pun merasa tidak senang dengan keberadaan Nabi Isa alaihissalam. Sehingga pada suatu ketika kaum Bani Israel mengadu domba dengan pihak kerajaan Romawi. Pada saat itu mereka tersulut emosi dan ingin sekali menangkap Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa yang tahu tentang akan hal itu pergi dari satu tempat ke tempat lain bersama para pengikutnya. Hingga suatu saat salah satu pengikutnya yang bernama Yudas berkhianat pada Nabi Isa. Dia ternyata diiming-imingi hadiah oleh para prajurit yang akan menangkap Nabi Isa. Seketika Yudas itu memberitahu tempat di mana Nabi Isa sedang berada. Karena Nabi Isa tertekan dengan hal tersebut, maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, tolong hamba. Bagaimana caranya hamba ini, ya Allah? Orang-orang
di sana mencari tempat. Sehingga Allah pun menjawab doa tersebut dan membawa Nabi Isa alaihissalam bersamanya ke sisinya. Sedangkan Yudas, sang pengkhianat tadi, Allah rubah wajahnya sama seperti Nabi Isa alaihissalam. Sehingga ketika para prajurit dari kerajaan Romawi tersebut datang, mereka bukan menangkap Nabi Isa, melainkan Yudas yang sosok dan rupanya mirip dengan Nabi Isa. Setelah tertangkap, Yudas pun disalib oleh mereka. Nabi Isa alaihissalam sekarang berada di sisinya di Allah bersama Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali ke dunia, ke bumi pada saatnya nanti di akhir zaman atau di hari kiamat untuk membuktikan bahwasanya yang disalib itu bukanlah Nabi Isa alaihissalam melainkan Yudas yang mengkhianati Nabi Isa alaihissalam. Begitu kisah Nabi yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Jangan lupa kerjakan sholatnya, tadarusnya, dan tulisan catatan di buku Ramadannya juga diisi ya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.